Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan protista. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ragilia Saputri dari kelas 10 MIA 2. Pengertian protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, protos dan kesitos. Protos berarti awal atau mula-mula, sedangkan kesitos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Ciri-ciri protista. Berikut ciri-ciri protista. 1. Umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler seperti ganggang laut. 2. Memiliki membran inti atau eukariota. 3. Beberapa bersifat autotrof, beberapa heterotrof. Hidup di habitat yang berair atau lembab. 5. Dapat hidup sebagai parasit bagi organisme lain. 6. Memiliki flagela atau silia. 7. Respirasinya secara aerobik, yaitu proses pemecahan senyawa glukosa membutuhkan oksigen. 8. Reproduksi dengan generatif dan vegetatif. Generatif dan dengan konjugasi, vegetatif dengan membelah diri. 9. Hidup soliter maupun berkoloni. Klasifikasi protista. Protista mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena bersifat autotrof dan memiliki klorofil. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan. 1. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2. Memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilum. 3. Uniseluler atau multiseluler. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. 4. Reproduksi dengan aseksual dengan seksual. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi pembelahan sel, pembentukan zoospora dan zigospora. Reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Contoh protista mirip tumbuhan adalah ganggang yang terdiri dari filum Euclonophyta, yaitu 1. Ganggang laut. Menyerupai tumbuhan tinggi, memiliki klorofil A dan C, serta pigmen tambahan xanthofil dan picosantin. Habitat sebagian besar di laut. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi seksual dengan fragmentasi dan zoospora. Reproduksi seksual dengan oogami, sel telur dihasilkan oleh oogonia, sedangkan sperma dihasilkan oleh antheridia. Ganggang hijau. Ada yang bersel satu, bersel banyak, berkoloni, berbentuk benang dan lembaran. Selnya eukariot, memiliki klorofil A dan B serta pigmen tambahan karoten. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pembentukan zoospora, aplonospora, dan autospora. Reproduksi seksual dengan isogami, anisogami, dan oogami. Berikut contoh dari ganggang coklat dan ganggang hijau.
Ganggang pirang. Habitat di air tawar, uniseluler, berkoloni, atau benang. Dinding sel mengandung silika. Cara hidup sebagai fitoplankton. Memiliki klorofil A dan C, serta pigmen tambahan karoten. Ganggang merah. Habitat di laut, multiseluler, memiliki klorofil A dan D, serta pigmen tumbuhan phycocyanin, phycoerythrin. Ganggang api sering disebut sebagai dinoflagellata karena pergerakannya menggunakan dua flagellata mirip cambuk. Utamanya hidup di air laut, meskipun beberapa ada yang di air tawar. Uniseluler, beberapa tidak memiliki dinding sel, namun umumnya memiliki dinding sel yang terbagi menjadi lempeng selulosa. Berikut contoh ganggang pirang, ganggang merah, ganggang api. Protista mirip hewan. Dikatakan mirip hewan karena bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Protista ini memasukkan makanan dengan menelan melalui mulut pada membran sel. Berikut gambar dari protista mirip hewan. Contoh protista mirip hewan adalah protozoa yang terdiri dari kelas Rhizopoda atau kaki semu. Contohnya adalah alat gerak berupa tonjolan sitoplasma yang disebut pseudopodia. Contoh Rhizopoda, amoeba, Foraminifera, dan Radiolaria. Berikut gambar contoh Rhizopoda. 2. Flagellata, bulu cambuk atau bulu cambuk. Alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellum. Berdasarkan keberadaan klorofil, flagellata dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu phytoflagellata atau memiliki klorofil dan zooflagellata tidak memiliki klorofil. Contoh flagellata: Euglena viridis, Volvox globator, Noctituluca miliaris, Trypanosoma gambiense. Berikut gambar contoh protista flagellata. Ciliata atau rambut getar. Alat gerak berupa cilia atau rambut getar. Bentuk tubuh tetap. Hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik dan bakteri. Beberapa hidup dengan bersimbiosis pada usus hewan vertebrata. Contoh Ciliata: Paramecium caudatum, Stentor, Vorticella, Dindinum, Stylonychia. Berikut adalah gambar Ciliata. Sporozoa atau penghasil spora tidak memiliki alat gerak, dapat menghasilkan spora dalam siklus hidupnya. Bersifat parasit pada tubuh hewan dan manusia. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan skizogoni dan sporogoni. Reproduksi seksual dengan peleburan mikrogamet dan makrogamet. Contoh sporozoa: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria. Berikut gambar sporozoa. Protista mirip jamur. 1. Jamur lendir. Habitatnya di lingkungan yang lembab. Fase vegetatifnya berbentuk seperti lendir, bersifat amoeba atau disebut dengan amoebid.
Berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat atau disebut plasmodium. Bereproduksi seperti jamur. Contoh Mimosota, Disithiositelium, Discordium. Berikut gambar jamur lendir. Jamur lendir bersekat, habitatnya di lingkungan yang lembab. Bentuk tubuh seperti lendir. Plasmodium atau Plasmodium. Hifa bersekat, berintip banyak, reproduksi seksual dengan singami dan aseksual dengan membentuk tubuh buah atau fruiting body. Contoh Astrea simoita, Disitositelium. Berikut gambar jamur lendir bersekat. Jamur air, strukturnya mirip alga namun tidak berklorofil. Hifa tidak bersifat berintip banyak, dinding sel berupa selulosa. Reproduksi aseksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan zoospora, reproduksi seksual dengan menghasilkan zigot. Beberapa hidup parasit pada ikan. Contoh Omysota, Phytophthora infestan Citum. Berikut ini contoh jamur air. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.